proklamasi kemerdekaan. Perkenalkan, nama saya Khairul Nisani Gustini Saleh. Nama saya Siti Khadijah. Nama saya Sinta Maisada. Dan saya Sinta Bella. Dan saya Gestian Reni. Selamat menyaksikan video ini. Kalian pada tahu gak sih dukungan dan reaksi rakyat saat proklamasi? Kurang tahu sih, emangnya apa dukungan dan reaksi masyarakat Indonesia terhadap proklamasi Indonesia? Reaksi langsung dan spontan langsung. Dan dukungan spontan terhadap proklamasi tampak di mana-mana. Di antaranya yaitu Komite Panati atau Komite Aksi. Ada yang tahu gak sih apa itu Komite Aksi? Tahu juga sih, boleh dijelasin lagi nggak? Komite Aksi merupakan laskar perjuangan yang terdiri dari Angkatan Pemuda Indonesia atau API, Barisan Rakyat Indonesia, Bara atau Barisan Seluruh Indonesia BBI, dan lain-lain. Kalian tahu gak sih tentang dukungan pemimpin karesidenan? Nah, kalau itu aku tahu. Pada September 1945, beberapa pemimpin karesidenan di Jawa menyambut proklamasi kemerdekaan dengan menyatakan diri sebagai dari Republik Indonesia serta mengancam akan melakukan tindakan keras terhadap segala tindakan yang menentang pemerintahan Republik Indonesia. Pegawai-pegawai di Jepang dirumahkan dan dilarang memasuki kantor-kantor mereka. Wah, hebat sekali. Lalu ada yang tahu gak pernyataan Sri Sultan Hamengkubuwono IX dinyatakan? Nah, kalau itu dinyatakan pada tanggal 5 September 1945. Kutipan pernyataan dari Sri Sultan Hamengkubuwono IX itu dinyatakan. Yang pertama, negara Yogyakarta Hadiningrat yang bersifat kerajaan adalah daerah istimewa dari negara Republik Indonesia. Yang kedua, sebagai kepala daerah, Sri Sultan Hamengkubuwono IX memegang pemerintahan wilayah Kesultanan Yogyakarta. Yang terakhir, Kesultanan Yogyakarta mempunyai hubungan langsung dengan pemerintahan pusat Republik Indonesia dan Sultan Yogyakarta bertanggung jawab atas negeri Yogyakarta langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Nah, sekarang ada yang tahu gak kapan peristiwa lapangan Ikada di Jakarta? Nah, kalau itu pada tanggal 19 September 1945 merupakan bentuk protes dan perlawanan terhadap rencana Jepang menyerahkan kekuasaan pada sekutu pada tanggal 10 September 1945. Karena kenyataan tersebut, Komisi Aksi yang dipelopori oleh Komisi Aksi Menteng 31. Terus, lalu mobilisasi massa serta mendesak pemerintahan untuk hadir dalam rapat paksa yang di lapang Ikada itu pada tanggal 19 September 1945. Nah, tujuannya itu untuk yang pertama, para pemimpin Republik Indonesia dapat berbicara di hadapan rakyat sehingga semangat kemerdekaan tetap bertahan di hati rakyat. Dan yang kedua, menunjukkan kepada dunia bahwa bangsa Indonesia dapat meraih kemerdekaan karena perjuangan sendiri tanpa ada bantuan dari Jepang. Nah, bagaimana sih suasana di lapangan Ikada? Nah, pada saat itu menjadi tegang karena kedatangan Jepang dan mengepung dengan persenjataan lengkap pada sekitar jam 3 sore. Nah, pada saat itu Soekarno datang ke lapangan Ikada dan menyampaikan pidatonya. Yang pertama, sekali lagi menegaskan bahwa bangsa Indonesia telah
Republik Indonesia. Dan yang ketiga, menuntut rakyat untuk mematuhi kebijakan-kebijakan pemerintahan dengan disiplin. Dan yang keempat, memerintahkan rakyat untuk bubar, meninggalkan lapangan dengan tenang untuk menghindari pertempuran darah. Bagaimana sih dukungan rakyat Indonesia terhadap proklamasi kemerdekaan? Pelucutan senjata dan pengambilan hak aset milik Jepang yang dimaksudkan untuk mendapatkan senjata untuk modal perang. Yang kedua, mencegah senjata Jepang jatuh ke tangan sekutu. Yang terakhir, mencegah agar senjata Jepang tidak digunakan untuk membunuh rakyat Indonesia. Negara mana aja sih yang memberikan dukungan terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia? Pertama, Surabaya. Pada tanggal 19 September 1945, tindakan orang-orang Belanda untuk menduduki Hotel Yamato serta mengibarkan bendera di puncak hotel tersebut. Rakyat Surabaya yang menyaksikan aksi tersebut geram, dan Presiden Sudirman meminta orang-orang Belanda menurunkan bendera tersebut. Ya kan? Para pemuda kemudian menyerbu hotel tersebut. Dua orang pemuda bahkan berhasil naik ke puncak hotel, lalu merobek bagian bendera yang berwarna biru tersebut dan menyisakan bendera berwarna putih dan merah putih. Lalu benderanya dikibarkan kembali di tempat yang sama. Yang kedua ada Yogyakarta. Perebutan kekuasaan secara serentak dimulai pada tanggal 26 September 1945. Diawali dengan pemogokan dari semua pegawai pemerintah dan perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh Jepang. Mereka memaksa Jepang untuk menyerahkan semua kantor dan perusahaan tersebut kepada pemerintah Republik Indonesia. Yang bergabung dalam Badan Keamanan Rakyat atau BKR berusaha melucuti senjata dari para tentara Jepang dengan menyerbu Tansi Otsuka Bukai Kota Baru. Tiga, Banda Aceh. Pada tanggal 6 Oktober 1945, para pemuda di Banda Aceh, tokoh masyarakat, membentuk Angkatan Pemuda Indonesia atau yang disebut dengan API. Pada tanggal 12 Oktober 1945, pimpinan tentara Jepang memanggil para pimpinan API. Dalam pertemuan tersebut, pimpinan Jepang menegaskan bahwa semua kegiatan mendirikan perkumpulan, apalagi tanpa izin, harus dibubarkan, dan membuat para tokoh dan para pemuda marah dan menolak. Terjadilah bentrokan yang harus menyebar tempat lain. 4. Sumatera Selatan. Perebutan kekuasaan di Sumatera Selatan terjadi pada tanggal 8 Oktober 1945. Peristiwa tersebut berawal ketika Presiden Sumatera Selatan Dr. Abdul Karim Ghani bersama seluruh pegawai pemerintah melakukan upacara dengan mengibarkan bendera merah putih. Perebutan kekuasaan di Palembang tidak menimbulkan karena orang-orang Jepang di wilayah menghindari pertumpahan darah. Di Semarang. Peristiwa ini lebih dikenal sebagai pertempuran 5 hari. 5 hari Semarang karena berlangsungan selama 5 hari, yaitu pada tanggal 14 sampai 20 Oktober 1945. Pertempuran berawal ketika para pemuda membawa sekitar 400 orang tawanan Jepang sebagai tawanan. Pertempuran berawal ketika para pemuda membawa sekitar 400 orang tawanan Jepang sebagai tawanan melarikan diri dan meminta pelindung ke batalion Hidrut di Jawa Tengah. Jepang telah meracun cadangan air minum di Candir. Untuk membuktikan tersebut, DR Karyadi melakukan pemeriksaan. Saat sedang melakukan pemeriksaan, ia ditembak oleh tentara Jepang. Peristiwa tersebut membuat kemarahan para pemuda dan akhirnya terjadilah pertempuran selama 5 hari. Pertempuran baru berakhir ketika pemimpin TKR berunding dengan pasukan Jepang. Upaya perdamaian berhasil percepat
proyek Nican sambil menggerek bendera merah putih. Sulawesi, para pemuda mendukung Gubernur Sulawesi DR Samar Tulangi dengan merebut gedung-gedung vital dari